Pagi baru telah tiba, malam pun berlalu. Selamat pagi ibu bapak, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya kita menghirup hari baru dengan perlindungan Tuhan, pemilik kehidupan yang kita kenal dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi titik tolak renungan, 2 Korintus 8 ayat 23. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Saudaraku, di balik seorang yang berhasil menunaikan tugas dengan baik atau mencapai prestasi yang mengesankan, pasti ada kehadiran pihak lain yang mendukungnya. Pihak lain itu bisa keluarga, pasangan hidup, mitra kerja, dan lain-lain. Di Indonesia ada pelukis besar. Karyanya menciptakan kekaguman di kalangan penggemarnya. Namanya Avandi. Satu buah karya lukisnya di balai lelang mencapai harga miliaran rupiah. Tidak heran, Avandi masuk deretan pelukis top Indonesia meski sudah almarhum. Banyak orang yang tidak tahu, sekaligus tidak kenal orang yang ikut berperan lahirnya karya-karya Avandi yang diapresiasi tinggi. Orang itu adalah asistennya, yang berperan sebagai supir yang membawa Avandi ke berbagai lokasi melukisnya. Dia menyediakan semua perangkat lukisnya, apakah itu cat, kanvas, lap, dan sebagainya. Asistennya ini tidak pernah beranjak dari sisi Avandi selama Avandi sedang melukis. Asistennya juga yang membenahi, membawa pulang, dan mengamankan hasil lukisan Avandi. Andilnya besar, namun tak terekspos, sekaligus tak terkenal. Dalam kehidupan penyebaran Injil keselamatan pun tidak bisa dicapai sebagai hasil kerja individu, seperti yang telah dicapai Rasul Paulus. Ada rekan sepelayanan, sekaligus teman yang juga berperan. Bedanya dengan Avandi adalah Rasul Paulus mengekspos siapa orang yang sangat membantunya. Dia mengakui sosoknya, bahkan secara terbuka mengapresiasinya. Saudaraku, di antara beberapa nama yang diakui amat berperan, salah satunya bernama Titus. Dia hamba Allah yang setia. Orang Yunani yang dituntun Rasul Paulus sehingga percaya kepada Kristus. Rasul Paulus mengakui teman sekerjanya. Dialah yang menemani Rasul Paulus menghadap para rasul dan penatua di Yerusalem. Di hadapan dewan itu, Rasul Paulus menjelaskan pandangannya tentang mengapa orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Demikian pula, Tituslah yang menemani Rasul Paulus pergi ke Korintus untuk melayani. Di sana Titus mengorganisir dan menghimpun bantuan untuk saudara seiman di Yerusalem.
Belum lagi tugas-tugas lain di berbagai kota yang diemban Titus, termasuk menemani Rasul Paulus saat dipenjara di kota Roma. Saudaraku, semua hal itu menggambarkan bahwa besar sekali peranan Titus. Dia dapat dipercaya dan diandalkan di saat-saat sulit yang dihadapi Rasul Paulus. Dipercaya karena kesetiaannya, dapat diandalkan karena kecakapannya dalam mengorganisir pelayanan. Yang semua itu menopang pencapaian keberhasilan pelayanan Rasul Paulus. Saudaraku, meminjam istilah dunia film, aktor utama penyebaran Injil keselamatan adalah Rasul Paulus. Sedangkan Titus menjalankan aktor figuran. Hanya jangan salah, aktor figuran di sini bukan aktor yang asal lewat. Titus sungguh-sungguh amat menopang pelayanan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menyebutnya teman, orang dekat, teman yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saudaraku, belajar dari sosok Titus itu berarti kita jangan memandang remeh atas tugas yang kita miliki, bahkan tugas sesederhana apapun. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Anda dan saya akan dipercaya pihak lain, dipercaya Allah, manakala kita mengerjakan amanat dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, termasuk pada saat kesulitan menghadang. Kemampuan kita bisa diandalkan pihak lain, manakala kita terus meningkatkan atau mengasah kemampuan kita. Selain itu, saudara, kita bisa menjadi teman bagi sesama yang tengah menghadapi momen-momen sulit. Kita hadir di masa sulit dan berat yang dihadapi teman kerja, keluarga, pasangan hidup, orang tua atau anak, bahkan masyarakat sekalipun. Seperti yang diteladankan Titus, menemani Rasul Paulus mengunjungi Yerusalem, sebuah jemaat yang getol mempersalahkan kerasulannya. Tituslah yang bersama Barnabas menemani kunjungan Rasul Paulus ke sana. Dan pelayanan Titus dirasakan efek positifnya oleh jemaat-jemaat yang ada waktu itu. Saudaraku, ada kecenderungan buruk, yaitu seseorang mau menemani pihak lain saat situasi senang, namun pergi saat kesulitan datang. Kita belajar dari Titus dan meniru keteladanannya, sehingga di mata orang lain kita adalah teman yang layak dipercaya dan bisa diandalkan, terutama ketika orang lain sedang mengalami kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah diri kami sehingga ikut berperan dalam mendatangkan kebenaran, kebaikan, dan kabar keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.